Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya masih berada di lab motor listrik. Nah, diskusi kita hari ini adalah bagaimana kita memprogram motor stepper dan motor AC3 pas. Nah, lebih spesifik lagi untuk yang motor stepper, bagaimana kita menggunakan perintah untuk menjalankan secara absolut. Ya, sebelumnya kita banyak menggunakan perintah secara relatif. Nah, sekarang kita secara absolut. Nah, ini berdasarkan salah satu pemirsa yang ada di channel YouTube saya yang menanyakan bagaimana kalau kita membuat program ya motor stepper supaya motor stepper tadi berjalan secara absolut sebanyak 10 kali gitu ya. Kalau sudah 10 kali, maka nanti motornya akan selanjutnya kembali ke posisi awal. Nah, untuk kali ini saya membuatnya hanya berjalan 2 kali menggunakan perintah absolut. Terus kemudian setelah berjalan 2 kali, misalnya clockwise 2 kali, maka selanjutnya motor akan kembali ke posisi awal counterclockwise sehingga dia berada di posisi home position. Nah, di sini sudah ada beberapa parameter yang saya tambahkan di dalam HMI secara virtual. Jadi ini untuk gerakan motor stepper yang pertama, ini gerakan motor stepper yang kedua, ini gerakan motor stepper yang ketiga untuk reset. Nah, semua gerakannya di sini kita menggunakan perintah PLS2 di mana modenya kita set ke absolut ya. Nah, Anda tahu di sini ini yang pertama nanti saya jelaskan lebih detail, tetapi saya ingin menjalankan bagaimana saya jalankan ini kalau saya tekan tombol start yang ada di sini, maka motor stepper berputar ya. Selanjutnya selesai berputar, motor AC3 pas berputar, motor stepper berputar lagi clockwise. Nah, setelah ini 2 kali, ini akan berputar counterclockwise kembali ke posisi awal. Nah, di mana saya set di sini pulsanya nanti sejumlah 4.000, 8.000 dan selanjutnya akan kembali ke posisi 0. Ya, jadi ini saya tekan, maka otomatis 4.000, terus kemudian 8.000, terus kemudian balik ke posisi 0, gitu ya. Nah, motor AC3 pas di sini hanya ingin menunjukkan bahwa ada satu proses gitu ya. Prosesnya menggunakan motor AC3 pas ya. Ini menggunakan inverter. Jadi motor stepper berputar clockwise 4.000 itu berarti 4 putaran 4.000 karena satu putaran itu 500 berarti kalau kita isi 4.000 kan berarti tidak 8 putaran. Kemudian terus karena kita set yang berikutnya 8.000, maka akan menjadi 8 putaran lagi clockwise karena kita menggunakan absolut ya. Nah, terus kemudian kita set berikutnya 0, maka sistem akan kembali ke posisi awal. Mari kita lihat lebih detail, lebih dekat, supaya nanti teman-teman bisa melihat bagaimana parameternya dan juga termasuk wiringnya yang ada di sini. Oke, mari kita lihat lebih detail. Nah, ini kita lihat lebih detail. Ini adalah tampilan HMI-nya virtual. Ini adalah motor steppernya, ini drivernya. Kita menggunakan PLC CP1E, terus motor AC3 pas kita menggunakan inverter. Kemudian ini sudah kita wiring, baik motor stepper maupun motor AC3 pas inverter kita. Parameter yang ada di inverter juga sudah kita set, termasuk parameter yang ada di motor stepper. Oke, mari kita tunjukkan lebih dekat, ya. Nah, ini adalah modulnya. Ini motor AC3 pas dengan inverter Panasonic kita.
Ya, terus kemudian ini adalah PLC-nya. Ini ada RS232 port dan USB port yang digunakan satu untuk program, satu untuk HMI. Ini adalah motor stepper 5 fase dari Autonix gitu ya, dan termasuk drivernya. Terus kemudian ini adalah wiringnya input output PLC. Ini adalah wiringnya stepper dan ini adalah wiringnya dari inverter. Nah, ini adalah tampilan HMI-nya secara virtual ya. Anda bisa lihat dekat di sini. Ini gerakan motor stepper yang pertama, gerakan yang kedua, gerakan untuk motor stepper yang terakhir reset. Bedanya adalah ini akselerasinya kita set ke 100 Hz, deselerasinya 100, frekuensinya kita pakai 2000 atau 2 kHz, sedangkan jumlah pulsanya kita lihat di sini 4000 untuk gerakan yang pertama absolut. Terus kita ingin berputar 8 putaran lagi, maka karena gerakan absolut kita isi 8000. Ya, karena sebelumnya kan kita sudah setting ke 4000. Nah, gerakan yang ketiga saat kita isi jumlah pulsanya 0, maka ini akan kembali ke posisi awal, gitu ya. Jadi kalau diisi 0 di sini akan kembali ke posisi awal. Terus kemudian ini adalah tombol resetnya, ini adalah present value-nya. Maka kita lihat di sini kalau ini saya tekan tombol start, ya ini tekan tombol start. Nah, present value yang pertama 4000, terus nanti selanjutnya 8000, ya. Selanjutnya dia akan kembali ke posisi 0. Ya, ke posisi 0 sehingga dia kembali ke posisi semula. Nah, ini kalau saya start, saya lihat di sini motor steppernya dia berputar clockwise, ya 4000 tadi 8 putaran, clockwise lagi 8 putaran, terus kemudian akan berputar sebaliknya, ya berputar sebaliknya sebanyak 16 putaran otomatis, begitu ya. Nah, ini bagaimana kita memprogram secara absolut motor stepper dan juga nanti kembali ke posisi awal. Nah, sekarang kita akan lihat lebih detail programnya. Semoga bermanfaat. Nah, sekarang kita lihat program PLC-nya. Nah, ini adalah program sequential PLC kita, di mana yang pertama ini nanti ada tombol start. Terus kemudian ada tombol untuk reset present value yang ada di jumlah pulsanya yang sudah dikeluarkan atau yang sudah dikeluarkan oleh pulsa output. Maka kita membuat program sequential seperti biasa. Jadi W01 di sini kalau kita tekan tombol start W01. Nah, W01 di sini nanti akan mengaktifkan ini PLS2. Jadi W01 pertama kali kalau di start maka PLS2 akan mengeluarkan pulsa di sini PLC-nya ya. Nah, apa yang membedakan absolut relatif ini adalah angka 1 di belakang di sini ya. Nah, kita lihat di sini secara detail. Nah, kalau kita instruction help nanti di sini ya output modenya kalau isinya 0 1 0 1 di belakang ini adalah absolut pulsa gitu ya. Sedangkan 0 di sini adalah clockwise, sedangkan 1 yang ada di sini ini adalah pulse plus direction ya. Yang itu otomatis untuk PLC CP1E. Nah, kemudian kalau sudah sequential yang pertama tadi ya, ini sudah selesai karena dia pakai absolut, kemudian ini ada complete flag. Jadi complete flag di sini kalau motor steppernya sudah menyelesaikan gerakannya tadi, maka dia akan memberi sinyal ke W02 lah. W02 di sini saya fungsikan untuk menggerakkan ya motor AC 3 pas ya yang sudah saya wiring di 104 di terminal 5 portnya inverter Panasonic. Nah, W02 sekaligus menjalankan timer. Ini timernya saya set 5 detik.
Jadi nanti motor AC 3 pas akan berjalan selama 5 detik. Setelah selesai 5 detik, maka timer ini akan memberi sinyal berikutnya. Ya, timer memberi sinyal supaya W03 ini artinya motor stepper bergerak lagi. Yang tadi sudah bergerak misalnya 4000, di sini nanti diminta bergerak 4000 lagi karena pakai absolut, isinya adalah 8000. Maka W03 di sini saya fungsikan untuk menggerakkan motor stepper yang berikutnya menggunakan absolut. Ya, nah ini adalah parameternya yang Anda bisa lihat di PLS2, misalnya gitu ya. Anda lihat di sini di instruction help-nya, maka ini adalah parameter untuk first word of setting table. Jadi mulai dari diisi D0 berarti D0-nya acceleration rate, kalau D1-nya deceleration, terus kemudian D2-nya dan D3-nya itu frekuensi, D4-nya dan D5-nya adalah output pulsa, gitu ya. Nah, maka yang ada di sini saya isi di D20, maka yang dipakai adalah 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya. Sedangkan D30 ini adalah starting frekuensi. Kemudian setelah menyelesaikan W03 di sini, W03 setelah selesai, maka selanjutnya dia akan menggunakan complete flag lagi. Jangan lupa itu untuk differential up ya. Karena kalau pakai normal nanti bermasalah karena dia akan on terus. Nah, selanjutnya W04 ini nanti menyalakan motor AC lagi. Jadi kita ingin menunjukkan motor stepper bergerak pertama pakai absolut, bergerak kedua pakai absolut, bergerak tiga pakai absolut, itu dia akan kembali ke posisi semula. Maka di sini stepper go home. Ya, W05 di sini ini saya gunakan untuk perintah PLS2 lagi absolut. Nah, D40-nya ini nanti untuk jumlah pulsanya harus kita isi 0 supaya dia kembali ke posisi semula. Berapapun gerakan absolut kita, asal kalau yang terakhir programnya kita isi 0, maka dia akan kembali ke posisi awal, gitu ya. Terus kemudian untuk memonitor precision value-nya dari jumlah pulsa yang sudah dikeluarkan, saya menggunakan perintah PRV ya. Nah, PRV di sini kalau kita lihat detail, maka di sini ada instruction-nya ya. Anda lihat di sini. Kalau portnya 0, terus kemudian di sini diisi 0 itu adalah read the PV atau precision value. Nah, kemudian dibacanya ditampilkan di mana? Nah, tergantung data memori yang kita masukkan di sini. Nah, kalau dalam kasus program saya ini saya tampilkan di D60 ya. Terus kemudian untuk reset, kalau misalnya kita mau mereset PV, maka kita menggunakan perintah ini ya. Kalau Anda lihat di sini perintahnya ya, P, C dan NV di sini. P itu adalah portnya. Nah, C-nya ini karena saya akan mereset, maka ini change the PV ya. Maka di sini nanti yang diubah dengan angka berapa? Nah, angka berapanya nanti dimasukkan di NV di sini untuk data memori. Jadi nanti di 70 ini D70 kita isi 0 sehingga setiap kali kita tekan reset maka D70 akan berubah menjadi 0, precision value-nya akan berubah menjadi 0 sehingga tadi jumlah pulsanya saat kita jalankan dia akan bergerak gitu ya. Nah, selanjutnya tampilan di sini ini hanya tambahan saja. Ini saya supaya bisa memasukkan ini dengan lebih leluasa gitu ya. Jadi nanti yang ada di sini itu untuk gerakan pertama mulai dari D0, D1, D2, D3. Nah, startnya di sini ini D0, D1, saya ambil di sini D2, di sini adalah D4. Sedangkan starting frekuensi adalah D10. Kalau ini 20, 21, 22 dan 24. Ini 40, 41, 42, 45
44 dan juga di sini adalah starting frekuensinya 50. Ya, saya tampilkan untuk resetnya, nanti saya isi dengan angka 0, ini adalah D70, sedangkan monitoringnya di D60, di sini adalah bagaimana precision value-nya, ini adalah tombol startnya. Nah, kita sekarang tes, ya, kita koneksikan dengan PLC, HMI virtual kita. Nah, di sini ini kita bisa ganti secara manual gitu ya. Misalnya bisa saya isi 200 gitu ya. Misalnya di sini 200. Di sini 200, artinya akselerasinya menjadi lebih cepat. Di sini 200. Di sini 200, ini untuk deselerasinya. Terus di sini juga 200. Ini untuk deselerasinya, ya. Sedangkan ini adalah frekuensinya kita pakai 2 kHz. Nah, ini jumlah pulsanya 4000. Ini 8 putaran. Terus kemudian 8000 karena kita pakai absolut, maka titik nolnya kan tetap. Ya, maka di sini setelah bergerak 8 putaran, dia akan bergerak 8 putaran lagi. Nah, kita sudah arah clockwise, ini arah clockwise 8 putaran, arah clockwise 8 putaran. Dan yang terakhir itu selalu kita isi 0. Maka yang di sini ini adalah gerakan terakhir. Kalau kita isi 0, otomatis dia akan kembali ke posisi awal. Berapapun ini, misalnya ini tidak 4000, misalnya ini adalah 5000 gitu ya. Terus kemudian di sini adalah 9000. Ya, maka di sini kalau kita isi 0, maka dia akan kembali ke posisi semula. Ya, ini kita coba di sini. Maka di sini nanti precision value-nya 5000. Selanjutnya yang kedua nanti precision value-nya jadi 9000. Nah, yang terakhir dia akan kembali ke posisi semula, berarti akan 0 di sini. Ya. Nah, di sini akan menjadi 0. Begitu ya. Oh, ini tadi settingnya keliru 20 ya, harusnya misalnya 200. Ini bisa set 200. Oke, saya start lagi. Nah, ini tidak saya tunjukkan videonya yang gerakannya, tapi ada suaranya yang Anda bisa lihat, itu suara stepper, ini suara motor AC 3 pas. Nah, ini setelah 9000 nanti berubah menjadi 0 yang ketiga. Oke, begitu ya. Nah, bagaimana caranya kita memprogram motor stepper kita dengan gerakan absolut, bergerak beberapa kali, selanjutnya dia akan kembali ke posisi awal ya. Dengan tadi kuncinya adalah program terakhir, nanti di sini jumlah pulsanya harus kita isi 0. Semoga bermanfaat. Terima kasih.